warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama mari kita hadirkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan kita bersalawat kepada beliau dan kita mendapatkan satu ayat yang saya hormati dan sepemampu mata kuliah bimbingan muslim berguna hasil SPDP MPD yang saya banggakan teman-teman sekalian. Untuk itu izinkan kami untuk memperkenalkan nama saya Sulaiman Ahmad sebagai moderator dan sebelah saya sebagai. Sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Kepada Kak Putri, kami persilakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayanti. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 1. Yang menjadi pembahasan kami di sini ialah landasan dan tujuan bimbingan dan konseling. Pembahasan yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Pertama, pengertian bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, pengertian konseling. Konseling adalah sebagai proses bantuan yang dilakukan oleh seorang profesional atau konselor kepada individu melalui komunikasi manusiawi yang melibatkan kepribadian kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu untuk membantu individu mencapai pemahaman diri dan lingkungan sekitarnya, pengembangan potensi, mencapai kemampuan, membuat keputusan, dan menemukan penyelesaian masalah yang dihadapi. Pembahasan yang kedua, hubungan bimbingan dan konseling. Kedudukan dan hubungan bimbingan dan konseling terdapat banyak pandangan. Salah satunya memandang konseling sebagai teknik bimbingan. Dengan kata lain, konseling berada dalam bimbingan. Bimbingan sifat dan fungsinya preventif, sementara konseling bersifat kuratif atau korektif. Dengan demikian, bimbingan dan konseling berhadapan dengan objek garapan yang sama, yaitu problem atau masalah. Perbedaannya terletak pada titik berat perhatian dan perlakuan terhadap masalah tersebut. Bimbingan memperhatikan juga penyembuhan atau pemecahan masalah, tetapi titik beratnya pada pencegahan, dan konseling menitik beratkan pada pemecahan masalah, tetapi juga memperhatikan pencegahan masalah. Masalah yang digarap bimbingan merupakan masalah yang ringan, sementara yang digarap konseling, masalah yang relatif berat. Pembahasan yang ketiga, landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama, landasan religius. Landasan religius, bimbingan dan konseling pada dasarnya ingin menetapkan klien sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling. A. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan menekankan pada ketinggian derajat dan keindahan makhluk manusia, serta perannya sebagai khalifah di muka bumi. B. Peranan agama. Agama sangat menghargai harkat dan martabat atau kemuliaan manusia. Dalam memelihara kemuliaan jiwa manusia, agama mengharamkan atau melarang manusia melakukan penganiayaan, penyiksaan, atau pembunuhan, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. 2. Landasan sosial budaya. Organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, keluarga, politik, dan masyarakat secara menyeluruh memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap sikap, kesempatan, dan pola hidup masyarakat. Yang ketiga, landasan psikologis.
Peserta didik merupakan pribadi-pribadi yang sedang berada dalam proses berkembang ke arah kematangan. Proses perkembangan tidak selalu berlangsung secara linear atau sesuai dengan arah yang diharapkan atau norma yang dijunjung tinggi, tetapi bersifat naik turun dan bahkan terjadi stagnasi atau tidak aktif atau tidak sinambung perkembangan. A few moments later. Pembahasan selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan. Tujuan pemberian layanan bimbingan menurut Ahmad Juntika Nur Ihsan adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya pada masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerjanya. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun lingkungan kerja. A few moments later. Yang kedua, tujuan konseling. Menurut Sergett dan Storr, tujuan konseling pada umumnya dan di sekolah pada khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan. Yang kedua, memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif. Jika hal ini tercapai, maka individu akan mencapai integrasi, penyesuaian, dan identifikasi positif dengan yang lainnya. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Karena individu yang mempunyai masalah tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keempat, mencapai keefektifan pribadi, yaitu pribadi yang sanggup memperhitungkan diri, waktu dan tenaganya, serta bersedia memikul resiko-resiko ekonomis, psikologis, dan fisiknya. Yang kelima, mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekianlah dari presentasi pada pagi hari ini. Sebelum tutup, mari kita membacakan hamdalah. Membaca teks majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.